Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan, teman-teman Universitas UT, teman-teman Tuton. Nah, alhamdulillah kita sudah masuk pada aktivitas belajar 2, di mana pada aktivitas belajar 2 ini teman-teman akan saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai uh, basis data dan sistem basis data. Nah, sebelumnya semoga kalian bisa melihat video ini dengan seksama agar bisa memahami juga. Namun kalau misalnya memang merasa belum paham dengan penjelasan saya, bisa juga melihat modul-modul yang sudah diberikan oleh UT ya. Oke, kita masuk dulu ke tujuan basis data. Apa sih tujuan dari basis data ini dan kenapa sih kita harus belajar basis data? Nah, tujuannya ini adalah basis data ini sering digunakan bukan hanya untuk menyimpan data, namun juga untuk membutuhkan pengelolaan informasi. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan di pertemuan atau di sapaan video sebelumnya, bahwa kenapa kita harus tahu basis data ini, karena sebenarnya kalau pengertiannya itu sebenarnya basis data itu adalah fakta-fakta atau informasi-informasi yang sudah dikelola dan disimpan untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, jadi tujuannya yaitu yang pertama antara lain yaitu menghindari redundansi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya juga, atau mungkin kalian sudah belum disampaikan ya. Mungkin kalian sudah membaca materi-materi yang ada di modul. Kenapa harus ada basis data? Basis data ini sekali lagi untuk menghindari redundansi, di mana redundansi ini adalah pengulangan data yang tidak perlu. Misalnya mungkin kalau kalian tidak belajar basis data atau database, itu kalian main simpan dalam satu tabel saja. Misalnya contoh data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu kan ada NIM, nama, alamat ya. Kita beri saja 3 field ini, 3 item ini. Dan kalau misalnya kita direlasikan dengan data yang lain, itu kan kita hanya perlu NIM saja sebagai primary key-nya. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan tabel yang lain tapi masih memberikan juga alamat atau nama, itu kan kayak pengulangan lagi kan seharusnya dengan adanya basis data. Nah, mungkin ini kalian masih bingung-bingung juga ya. Ini akan dibelajarkan di IRD nanti. Nanti kalian akan ada webnya juga. Nanti saya akan sampaikan seperti ini. Sorry. Sebelumnya saya bersyukur ya, kita sekarang sudah bentar. Sekarang UT itu sudah memberikan leluasa untuk para tuton untuk menjelaskan. Tadinya kalau di video di web learning itu kan hanya 2 menit ya, itu 2 menit sangatlah terbatas. Jadi alhamdulillah ini sudah ada inovasi di mana kita para tuton itu menjelaskan agar beberapa mahasiswa itu yang kurang paham itu bisa lebih paham lagi dengan cara yang merekam begini, dengan cara kalian bisa melihat videonya di YouTube. Oke, kita kembali lagi fokus di materinya. Itu adalah tujuan pertama, di mana tujuannya adalah menghindari redundansi atau pengumpulan data yang tidak perlu. Tadinya misalnya data tersebut bisa diwakilkan dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa, tapi kalau misalnya di tabel yang lain mengulangi data, nah itu kan bisa juga dikatakan redundansi. Kemudian tujuan yang lainnya adalah menjaga konsistensi data. Kenapa di sini dikatakan menjaga konsistensi data? Yang kalau misalnya tadi seperti yang saya sebutkan, kalau di satu data ini kita hanya menentukan NIM ini sebagai primary key. Jadi itu apapun yang kita inputkan di tabel mahasiswa misalnya, itu akan terbawa terus jika akan ada relasi-relasi dengan tabel yang lain tanpa harus mengubah data di situ. Jadi artinya misalnya di tabel data mahasiswa ini terubah, maka otomatis yang
tabel-tabel yang terrelasi dengan tabel mahasiswa ini akan terubah juga tanpa harus merubah di masing-masing tabel. Nah, itu yang juga dikatakan tujuannya untuk kita belajar basis data atau kita mengetahui bagaimana membuat basis data ini agar konsistensi data itu terjaga terus. Yang tadinya mungkin kalau kita tidak gunakan relasi menggunakan primary key itu atau kunci unik, itu bisa jadi di setiap tabel itu akan berubah jalannya, misalnya disingkat tulisannya atau mungkin typo atau seperti apa. Nah, itu kan bisa dikatakan kita harus menjaga konsistensi data. Dengan adanya basis data itu akan terjadi. Ini atau dijelaskan juga yaitu data selalu sama dan benar di semua tempat. Jadi tidak di tabel ini datanya seperti ini, tabel lain datanya seperti ini. Jadi kayak tidak ada konsistensi data itu. Yang ketiga yaitu menjamin integritas data. Nah, integritas data ini maksudnya keakuratan ya, keaslian. Kalau misalnya memang ini datanya asli, ya benar-benar diinputkan di tabel master istilahnya ya. Gitu. Yang keempat, mendukung akses data yang cepat dan mudah. Jadi seperti tadi, kalau misalnya dengan adanya basis data itu, kalau misalnya kita sudah relasikan, berarti kalau misalnya perubahan di tabel masternya, otomatis semua yang terrelasi dengan tabel master tersebut akan otomatis dipermudah dengan terubahnya juga tabelnya dengan cepat atau isi tabelnya dengan cepat tanpa harus diubah satu persatu di tabel-tabel yang ada gitu. Yang kelima yaitu memudahkan dalam mengelola data berskala besar. Jadi kita kalau bicara basis data mungkin ini tidak terlalu kelihatan kalau datanya masih kecil ya. Sedangkan kalau misalnya datanya sudah besar, sudah skala besar, itu dengan basis data yang baik atau database yang baik itu akan berpengaruh sekali gitu. Jadi tidak ribet gitu, jadi dimudahkan. Nah, yang terakhir yaitu memfasilitasi keamanan data dengan mengatur hak aksesnya siapa saja. Artinya kalau kita di database itu kan atau basis data itu kan kita bisa mengatur yang hanya bisa merubah tabel-tabel master ini siapa. Itu nanti akan ada di sini di di basis data ini akan belajar seperti itu. Nanti kita akan pilah-pilah siapa nih yang bisa mengotak-ngatik data-data di sini. Jadi tidak semua gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada manfaatnya juga, di mana manfaat dari basis data ini ada beberapa ya. Yang pertama yaitu efisiensi penyimpanannya, karena bisa dikatakan data dapat disimpan dengan terpusat, tidak mencar-mencar, tidak misalnya data perpustakaan itu tidak tersimpan di data kemahasiswaan misalnya. Kemudian aksesnya juga cepat, karena tadi ya ada tujuannya yaitu salah satunya itu mempercepat dan mempermudah. Nah, manfaatnya juga seperti itu, pencarian data lebih cepat dengan query, misalnya menggunakan apa, tampilkan apa gitu. Nanti sebentar akan ada contoh contoh SQL yang sering kalian akan gunakan nanti. Kemudian keakuratan dan konsistensi. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip, tujuan dan manfaat ini mirip ya. Manfaatnya salah satunya itu keakuratannya, konsistensinya. Bisa dikatakan data ini dikelola dengan aturan tertentu. Jadi harus ada pengaturan agar dia akurat dan dia juga konsisten. Yang keempat yaitu keamanan datanya. Tadi keamanan data, hak akses ya, dapat diatur siapa yang berhak membaca dan menambah, terus mengubah atau menghapus data. Jadi tidak semua orang bisa mengakses hal tersebut. Jadi di basis data, manfaatnya ada basis data itu kita bisa mengatur hak aksesnya. Yang terakhir yaitu berbagi data. Dengan adanya basis data itu kan, kalau basis data atau database-nya itu sudah jadi, itu tinggal kita ekspor, import. Jadi tinggal bagus itu, berbagi datanya bagus gitu. Beberapa pengguna juga dapat mengakses data secara bersamaan. Jadi tidak semerta-merta kalau saya yang buat database-nya cuman saya yang bisa mengakses itu. Kita bisa berbagi kok, karena kan biasanya membuat suatu sistem itu kan tim ya. Jadi bisa jadi
bisa jadi kalau misalnya saya mendapatkan tugas mungkin mengedit yang mana dengan basis data yang sama, sedangkan tim yang lain dapat tugas menambahkan atau apa dengan basis data yang sama, kita bisa saling sharing atau saling berbagi data. Nah, seperti itu. Kemudian di kelebihan apa ini namanya, kelebihan dan kekurangan basis data. Nah, di sini tentunya basis data ini tadi banyak tujuan dan manfaatnya yang bisa dikatakan wow ini bermanfaat nih. Apa kelebihannya tentunya ada dan kekurangannya pun tentunya ada. Nah, kelebihannya adalah data lebih terintegrasi tadi ya, lebih terpusat. Kemudian mengurangi duplikasi data. Jadi tidak akan ada data yang sama di satu tabel yang dan lainnya. Kalaupun mau mengambil data yang sama itu sudah diambil dari data master gitu. Kemudian memudahkan backup dan recovery. Kalau pada saat misalnya mau ada transmigrasi data atau seperti apa atau ada kerusakan, itu akan sangat mudah di backup dan di recovery datanya. Kemudian mendukung multi user atau banyak pengguna sekaligus. Jadi seperti tadi ya, bisa berbagi ya. Nah, kekurangannya nih ada 3. Salah satunya yaitu membutuhkan biaya perangkat keras dan perangkat lunak, karena basis data ini bukan bukan hanya seperti bikin di Word, bukan seperti itu, bukan data-data informasi atau fakta-fakta yang kita kumpulkan, kita ketik dan kita buatkan di Word dan pakai Excel apa itu namanya, tabel dan kita gunakan situ. Tidak seperti itu. Jadi dia harus membutuhkan biaya untuk perangkat keras dan perangkat lunaknya. Kemudian membutuhkan tenaga ahli database, tentunya administrator ya. Jadi kalau menjadi ingin mengetahui apa itu basis data dan sebagainya, itu pasti akan ada namanya tenaga ahli di bidangnya, karena tidak semua orang bisa memahami dan memilah-milah data yang mana cocoknya di tabel ini, data mana cocoknya tabel ini, atau sebaliknya di tabel ini membutuhkan data ini. Nah, itu ada ahlinya, dan itu yang menjadi kekurangan, karena tentunya kalau kita menggunakan tenaga ahli maka kita bayarkan mereka juga. Jadi ya ada ada pengeluaran di sana gitu ya. Dan terakhir yaitu resikonya jika sistem rusak, maka database-nya pun bisa jadi hilang gitu. Jadi lumayan resikonya juga tinggi, walaupun tadi sebenarnya katanya bisa di recovery dan sebagainya. Recovery di sini kan sesuai kasus ya, bisa jadi dipulihkan juga, tapi kalau misalnya sistemnya rusak itu ada kemungkinan datanya itu ikut hilang gitu. Itu ya. Bukan yang terakhir nih. Apa nih? Operasi. Nah, sekarang kita masuk ke operasi pada basis data. Nah, operasi pada basis data yang kalian harus ketahui yaitu ada beberapa. Yang pertama insert. Nah, insert ini ya banyak saya tahu di sini yang tahu bahasa Inggris. Basis data itu akan bahasa pemrograman ya, terutama basis data itu tentunya ada sintaks di mana namanya SQL, atau biasa kalau kita gunakan ininya itu database-nya itu kita menggunakan MySQL. Nah, bahasa pemrogramannya adalah SQL, di mana itu akan ada beberapa istilah-istilah yang menggunakan bahasa Inggris. Ada beberapa yang seperti kalian sudah lihat di layar ini. Ada insert, di mana insert ini yang menambahkan atau menginputkan data baru kepada tabel yang nanti kalian sudah buat. Kemudian ada istilahnya select. Nah, select ini yaitu mengambil data dan menampilkan data sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau misalnya contoh untuk menampilkan semua data itu bisa kita menggunakan select bintang from apa, misalnya select bintang from mahasiswa. Jadi semua data tabel mahasiswa akan muncul gitu. Atau kita bisa by
by apa namanya, tanggal lahir kah atau by umur, itu bisa. Jadi disesuaikan ya, seleknya itu bisa disesuaikan. Kemudian ada istilah namanya operasi namanya update atau mengubah atau memperbaharui data yang sudah diinputkan sebelumnya, diubah. Misalnya ada kesalahan, itu bisa diubah di apa, misalnya tanggal lahir atau nama atau ada typo, itu bisa dirubah. Itu namanya kita menggunakan operasi update. Dan terakhir yaitu delete. Nah, sebenarnya operasi-operasi ini yang sering mungkin kalian teman-teman di sini yang bekerjanya di IT juga sudah familiar dengan ini. Delete ini menghapus data dan menghapus data menghapus data yang tidak diperlukan. Misalnya mungkin datanya ini kayaknya rusak atau bukan rusak ya, kayak keliru dan tidak diperlukan lagi, maka ya dihapus gitu, harus dihapus, karena kalau ngapain menyimpan data yang salah gitu. Itu ya. Jadi ini ada beberapa operator yang sering akan kita gunakan sebenarnya, tapi ada banyak, tapi ini adalah inti dari operasi pada basis data. Nah, ini adalah salah satu contoh implementasi SQL yang seperti saya sebutkan tadi, di mana ini ada di basis data atau database itu bisa kita gunakan kalau saya di prodinya saya di semester 1 kan ada beberapa tahapan ya, ada 3 ya, basis data, terus basis data lanjut, kemudian ada basis data administrasi. Nah, di semester 1 itu basis data, di mana basis data di semester 1 ini saya masih membelajarkan mereka dan membiasakan mereka untuk memahami operasi-operasi bahasa-bahasa yang sering digunakan untuk membuat database. Nah, itu salah satunya dengan menggunakan CMD, Command From. Itu sangat mudah, jadi tinggal menginstal SAM dan menjalankan CMD dengan ya Windows R dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contohnya, silakan kalian bisa lihat di sini. Insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan. Value ini adalah untuk menginsert ya, artinya dia ingin menginsertkan into, berarti di tabel mahasiswa dengan fieldnya adalah NIM, nama, jurusan, value-nya apa, isinya apa, yaitu ini bisa sembarang aja ini sebenarnya, Andi dan jurusannya informatika. Nah, untuk SQL itu harus diapit dengan tanda begini ya, tanda kutip di atas, kemudian dipisah dengan menggunakan koma gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Satu lagi, ini pada saat perintah-perintah SQL itu harus ada titik koma di belakangnya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi untuk select bintang form mahasiswa ini adalah menampilkan semua data pada tabel mahasiswa. Update-nya contohnya implementasi dalam SQL yaitu update mahasiswa set, artinya kita akan mengupdate pada tabel mahasiswa yang di settingnya itu di mana, karena kan di mahasiswa itu ada NIM, nama, sama jurusan. Nah, kita mau mengupdate yang mana nih? Entah di field nama kah, atau di NIM kah, atau di jurusan. Nah, kalau update mahasiswa set nama sama dengan ini, berarti dia akan fokus mengupdate di nama saja gitu. Nama yang tadinya cuman Andi di atas, yang ini dirubah menjadi Andi Saputra. Where, di mana ini berada di mana nih, berdasarkan NIM yang sudah ada. Jadi kalau misalnya ini baru satu data ya, kalau misalnya ada banyak data itu kita sesuaikan. Kalau misalnya datanya Andi ini ada di 202301 dan kita nanti where-nya NIM di sini 202302, itu nanti akan error, dia akan bingung di mana perasaan dia akan sebenarnya akan terubah ya, bukan akan bingung, dia akan tetap terubah, tapi yang terubah di NIM yang 202302. Padahal maksudnya kita ini Andi yang di 202301, tapi karena kita tidak
ngeh atau bagaimana, itu bisa jadi akan terubahnya malah di 2023 gitu. Karena ini baru satu data, jadi belum terlalu ini ya, belum terlalu kelihatan. Sudah kram kaki saya. Nah, dan terakhir adalah delete form mahasiswa, di mana NIM itu kalian bisa berdasarkan NIM ya dihapusnya, atau sebenarnya kalau di PHP My Admin juga itu, atau di mana di PHP My Admin itu bisa langsung dihapus juga dengan menggunakan ada fitur yang lebih mempermudah. Nah, iya, tadi saya sampaikan di semester 1 itu saya menggunakan CMD, tapi saya tetap memperkenalkan bagaimana itu memakai MySQL Word, MySQL MySQL atau di PHP My Admin. Itu saya sampaikan juga, tapi karena ini supaya mereka familiar dengan operasi-operasi dalam database, jadi saya gunakan CMD. Tapi kalau misalnya tingkat lanjut atau basis data lanjut, itu saya sudah masuk ke MySQL-nya, atau mereka bisa memilih pakai MySQL atau PHP My Admin gitu. Di PHP My Admin ini lebih dipermudah, sedangkan kalau basis data itu sudah lebih ke administrasi basis data sudah lebih ke tingkat lanjutnya ya. Nah, itu ya, lanjut. Nah, di sini ada penerapan basis data. Nah, penerapan basis data ini digunakan hampir di semua bidang kehidupan. Contohnya akademik. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya, di akademik, di bisnis, di perbankan, kesehatan, pemerintahan. Nah, ini contoh-contohnya. Misalnya kalau di akademik, sistem informasi akademik, misalnya kita berkutat dengan KRS, KHS, data mahasiswa dan sebagainya. Kalau di bisnis ya banyak ya, ada penjualan online, atau sekarang e-commerce yang ada, data pelanggan, dan biasanya di dalamnya itu ada data pelanggan, data transaksi, penjualan dan sebagainya. Sampai dengan pemerintah ada kita membutuhkan data-data, yaitu data kependudukan, IKTP, pajak dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh penerapan. Dan nah, ini sebenarnya harusnya di pengertian basis data dulu ya, tapi saya menguraikan dari satu persatu agar kalian masuk nih. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan di awal video, bahwa sistem basis data itu adalah kombinasi antara basis data dan kumpulan data yang terorganisir. Jadi kalau kita hanya bicara basis data saja, sebenarnya adalah fakta-fakta atau informasi yang dikumpulkan untuk dihasilkan untuk menghasilkan informasi. Tapi kalau misalnya di sini sudah digabung sistem basis data, itu artinya kumpulan data yang terorganisir. Jadi sudah ada di dalam satu sistem. Jadi sudah terorganisir, dan database manajemen sistem ini sebagai perangkat lunak yang mengelolanya. Nah, DBMS ini bisa diilustrasikan seperti lemari atau rumah, di mana kita harus tahu menempatkan posisi kamar ini diletakkan di sini, posisi tempat tidur ini diletakkan di sini, kursi diletakkan di sini dan sebagainya. Begitupun lemari ini bisa kita analogikan bahwa lemari itu kan ada rak-rak ya, dimana rak itu bisa kita katakan ini untuk khusus pakaian di rumah aja, kita akan pakai di rumah, jadi kita satukan di satu rak tersebut. Atau kemudian di rak berikutnya pakaian untuk misalnya celana atau rok atau jilbab dan sebagainya. Itu kan kita analogikan seperti itu. Begitupun DBMS itu adalah rumah yang nanti akan diisikan dengan data-data atau basis data gitu. Nah, sebagai perangkat lunak ya, jadi dalam bentuk perangkat lunak itu seperti MySQL tadi, PHP My Admin atau CMD. MySQL ya. Jadi itu adalah DBMS-nya. Nah, sistem ini memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membangun, dan memanipulasi dan mengendalikan akses basis data. Jadi kembali lagi di manfaat dan tujuan tadi. Kemudian ada komponen sistem basis data. Nah, perangkat lunak biasa disebut dengan hardware, di mana itu bersangkutan dengan server, komputer, data storage, di mana ini perlu juga. Kalau misalnya kita punya komputer, server, tapi storage-nya tidak memungkinkan, itu juga ya tidak bisa juga kita menggunakan basis data
skala besar ya kalau bicara itu. Sedangkan ada perangkat lunak atau software, di mana perangkat lunak ini tadi yang saya sudah sebutkan, DBMS misalnya MySQL, Oracle, atau banyak sekali ada PHP MyAdmin dan sebagainya. Kemudian ada data juga, di mana data ini diisi atau informasi yang disimpan dalam basis data. Jadi data-data yang tadi ini yang kita dapat, misalnya kalau di akademik atau di kampus itu kita membutuhkan data akademik, data KRS dan sebagainya, KHS dan sebagainya. Jadi itu yang data-data yang nanti kita isi dan disimpan dalam basis data. Kemudian ada user, karena tentunya basis data ini difungsikan untuk memudahkan user untuk mencari dalam bentuk sistem ya, gitu. Nah, ada end user juga. Nah, end user ini adalah pengguna akhir. Jadi ya setelah sistemnya sudah bagus, sudah jadi, basis datanya sudah ditempelkan dan sebagainya, itu sudah akan ada namanya end user, di mana end user ini seperti mungkin dosen, mahasiswa, pegawai kalau di kampus, di akademik. Kemudian ada programmer, di mana seperti yang kalian tahu sebelumnya adalah programmer adalah yang membuat aplikasi. Jadi basis data, si pembuat basis data atau database ini beda dengan programmer ya. Tapi bisa jadi programmer juga ini bisa membuat basis data gitu. Jadi sebenarnya kalau di dunia profesional itu adalah pekerjaan yang berbeda harusnya, karena pasti orang yang fokus dengan programmer ya fokus dengan programmer, dan basis data pun fokus dengan basis data. Sebenarnya kalau di bidang yang di dunia kerja yang sebenarnya di profesional itu pasti timnya berbeda, tidak satu orang. Tapi kalau misalnya pun satu orang pun tidak masalah. Yang terakhir yaitu database administrasi atau DBA, yaitu pengelola basis data. Nanti kelolanya di mana? Nah, ini konsep DBMS, di mana DBMS ini sebenarnya adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data yang berfungsi untuk menyimpan dan mengambil data, mengatur, kemudian mendukung transaksi multi user yang tadi sudah disebutkan, menyediakan bahasa query untuk interaksi dengan basis data itu sendiri. Contohnya tadi ya ada MySQL, SQL Server, Oracle dan sebagainya. Oke, abstraksi data, di mana abstraksi data ini adalah menyederhanakan dalam melihat data dari level tertentu. Ada 3 level ya yang bisa dikatakan. Ada physical level, di mana physical level ini bagaimana data disimpan secara fisik di memori. Kemudian yang kedua level logical atau logical level, di mana ini lebih berhubungan dengan struktur data, tabel, relasi dan antar tabel. Jadi logical itu kalau relasi-relasi itu termasuk di level yang kedua ya, logical level. Kemudian level yang berikutnya yaitu view level, di mana view level ini merupakan tampilan data yang dilihat pengguna sesuai kebutuhan. Jadi kalau bisa dikatakan abstraksi data itu bisa diuraikan seperti ini. Physical level itu bagaimana data yang disimpan secara fisik di memorinya seperti apa. Kemudian masuk ke level berikutnya yaitu logical level, struktur datanya seperti apa, tabelnya seperti apa, sampai dengan view level. Struktur sistem basis data ini sebenarnya seperti yang kalian lihat di sini, struktur umum dalam sistem basis data itu terdiri dari 3, basis data, DBMS, dan aplikasi. Jadi ini memang sudah strukturnya, basis data dulu, informasi dulu, baru kita buatkan tempat penyimpanannya, diolah dulu seperti apa, dikumpulkan dulu, terus disimpan di mana gitu. Sedangkan langsung kalau sudah dapat informasi dan data-data, maka kita olah dalam bentuk perangkat lunak yaitu DBMS. Perangkat lunaknya apa? Itu terserah orang-orang yang mau pakai apa, antar MySQL dan sebagainya. Dan terakhir yaitu setelah sudah jadi, maka akan terciptalah aplikasi atau interface untuk pengguna, misalnya sistem akademik tadi. Jadi kalau sudah semua itu akan dalam bentuk view gitunya, misalnya kita ingin mengurus KRS, itu kan ada nanti
misalnya login dan sebagainya, itu kan ada namanya basis data atau data yang sebelumnya yang kita cari dan kita sudah olah dalam perangkat lunak. Dan yang terakhir ada user, pengguna yang mengakses sistem itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya dari beberapa menit, sudah 30 menit lewat ini, bisa dikatakan basis data itu adalah kumpulan data yang terorganisir dengan tujuan utamanya yaitu mempermudah pengelola dan akses informasi, untuk mengakses informasi. Nah, sistem data juga, sedangkan sistem basis data adalah integrasi antara basis data, perangkat lunak, perangkat keras, dan pengguna. Jadi kalau basis data itu sendiri hanya kumpulan data dan informasi yang terorganisir. Sedangkan kalau sudah ada sistem di depannya adalah itu sudah terintegrasi antara basis data itu sendiri, perangkat lunak, dan perangkat keras serta pengguna yang akan menggunakan. Mungkin itu saja. Ini nanti silakan Ina, pemahaman di sini ya. Pemahaman konsep dasar ini tentunya sangat penting untuk menjadi landasan untuk kalian semua untuk mempelajari materi selanjutnya, karena nanti materi selanjutnya akan ada itu kayak perancangan, normalisasi, query SQL, hingga keamanan basis data. Jadi kita paham dulu di sini, teman-teman paham dulu di sini. Nanti supaya kalau sudah paham di sini nanti akan mudah bagaimana mengetahui dan memahami materi-materi selanjutnya, terutama di materi perancangan dan normalisasi ya, gitu. Sekian saja dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.